Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama dengan saya Romo Irfantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023. Hari ini adalah hari biasa ke-26 dan hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bacaan kita diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan ketika mendengar suara Tuhan Allah berjalan-jalan di taman, mereka ketakutan dan menyembunyikan diri. Tuhan Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Tentu bukan hanya Adam yang takut, Hawa juga ikut serta. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, lewat perantaraan malaikat Gabriel, Allah juga berbicara kepada Maria. Situasinya digambarkan demikian. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, ada situasi yang kurang lebih sama dalam dua peristiwa berbeda itu. Ketika Allah berbicara, tiga tokoh itu, yakni Adam, Hawa, dan Maria, menanggapi dengan perasaannya, perasaan takut dan terkejut. Mari kita berimajinasi. Kalau misalnya Anda mendengar suara Allah secara langsung, yang mana yang cenderung Anda rasakan? Takut atau terkejut? Atau mungkin tidak mesti harus memilih. Mungkin duanya perasaan itu bisa muncul silih bergantian. Tetapi saudara-saudari, sangat jarang Allah berbicara langsung kepada manusia seperti saya sedang berbicara kepada Anda saat ini. Allah memiliki banyak cara dalam menyapa manusia. Tetapi apakah kita punya keterbukaan untuk mendengarkan sapaannya itu? Saya merenung-renung
Dan saya pikir Allah itu senang berbicara dengan kita manusia melalui perasaan-perasaan yang muncul dalam diri kita. Dalam konteks Adam dan Hawa, ada perasaan takut. Dalam konteks Maria, ada perasaan terkejut bercampur takut. Oleh karena itu, mengasah kepekaan kita untuk mendengarkan dan memahami gejolak perasaan yang ada di dalam diri juga merupakan cara untuk mendengarkan Allah. Orang bijak bilang, rasa kagum adalah bayang-bayang Allah yang sedang lewat. Saudara-saudari terkasih, sejak anak sekolah minggu kita sering mendengar bahwa kita bertemu dan bercakap-cakap dengan Allah di dalam atau melalui doa. Itu benar. Tetapi mungkin kita bisa tambahkan bahwa kita juga bertemu dengan Allah di dalam atau melalui perasaan-perasaan kita sendiri. Perasaan atau emosi-emosi kita adalah tempat di mana Allah menyapa kita. Perasaan terkejut Maria dan pengakuan akan kekurangannya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan lelaki? Kemudian hal itu mendatangkan rahmat besar, sebab Gabriel kemudian berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Adam, Hawa, dan Maria mendengarkan perasaan mereka dan mengungkapkannya dengan jujur di hadapan Allah. Lalu Allah menabur benih-benih sabdanya itu di atas perasaan-perasaan mereka. Kemudian, saudara-saudari, dengan segala keberdosaannya, Hawa tetap menjadi ibu semua umat manusia. Dan Maria melahirkan Yesus putra Allah. Perasaan yang didengarkan dan diungkapkan dengan jujur di hadapan Allah akan mendatangkan rahmat berlimpah. Bahkan jika itu menyangkut perasaan marah, bahkan jika itu sekalipun menyangkut perasaan marah kepada Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda cukup peka dengan perasaan-perasaan yang bergejolak dalam diri Anda? Bila kita kehilangan kemampuan untuk memahami arti dari perasaan-perasaan kita, entah perasaan cemburu, takut, marah, takjub, dan sebagainya, pada akhirnya kita juga bisa kehilangan kontak bahkan dengan Allah sendiri. Dalam proses bimbingan dengan para frater, saya sekali bertanya, apa yang frater rasakan sebelum bimbingan? Lalu, apa yang frater rasakan sekarang? Maksud saya, saudara-saudari, agar yang bersangkutan bisa berkontak dengan dirinya, bisa seperti menyentuh dirinya, bukan hanya memahami dan menjelaskan siapa dirinya. Penjelasan sering sekali terdengar seperti pembelaan diri, sementara perasaan membuat seseorang seperti terhenti, seperti berhenti di dalam diri dan merasakannya. Saya juga sering mengajak para frater untuk mencoba merasakan bagaimana rasanya bila dia berdiri berhadap-hadapan dengan Allah. Perasaan apa yang menonjol? Saudara-saudari, tidak gampang masuk ke dalam perasaan sendiri. Sebab kita cenderung mau menjelaskan dengan pikiran daripada merasakannya. Pikiran sering menempatkan kita pada posisi aman karena seperti ada jarak dengan sesuatu yang kita pikirkan. Sementara perasaan memaksa kita untuk hadir total saat itu. Terasa aneh bila dikatakan bahwa kita sering lupa dengan perasaan-perasaan kita sendiri.
Sering sekali misalnya kita tidak sadar atau persisnya tidak mengakui akan adanya kemarahan di dalam diri, akan adanya kebencian, adanya rasa persaingan, ada kecemburuan atau yang sejenisnya yang hidup di dalam diri kita. Itu akhirnya membuat doa-doa kita menjadi kering, liturgi-liturgi terasa kering, sebab kita sendiri tak berkontak dengan perasaan yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah berpikir bahwa ritus-ritus liturgi itu adalah sebuah permainan. Tetapi tentu saja sebuah permainan kudus. Mengapa saya katakan demikian? Di dalam liturgi, kita seperti bermain-main dengan Allah. Bermain-main bukan berarti tidak hormat dan tanpa aturan. Bayangkanlah anak-anak yang bermain-main itu. Anak-anak itu membuat aturan yang jelas, tetapi aturan yang mereka buat itu, mereka nikmati dengan gembira. Mereka tertawa, kadang sedih juga karena kalah. Tetapi mereka menikmatinya. Dan permainan yang sama akan mereka ulang-ulangi lagi, tanpa kehilangan kenikmatannya. Dalam setiap permainan, anak-anak itu selalu ada sisi objektif atau tata aturan yang berlaku. Tetapi juga selalu hadir sisi perasaan subjektif dari orang yang bermain. Demikian juga rasanya sebuah liturgi yang menyelamatkan. Haruslah selalu terdiri dari sisi objektif, ada aturan, ada Allah yang hadir, dan harus ada juga sisi subjektif. Aku yang hadir dengan segenap perasaanku, entah mungkin perasaan negatif atau perasaan positif. Itulah alasan saya, mengapa saya pernah juga berpikir bahwa liturgi itu adalah permainan atau bermain-main dengan Allah. Tentu permainan kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada peringatan Maria Ratu Rosario ini, saya mau bertanya kepada Anda. Apa yang Anda rasakan di hadapan Allah? Apa yang Anda rasakan di hadapan Allah? Bagaimana perasaan Anda di hadapan Allah? Tuhan memberkati.